gagasanmu mengenai pengadilan rakyat atau Refli yang menyebut dengan pengadilan jalanan itu ditentang oleh KSP. Jangan selesaikan dugaan kecurangan dengan cara jalanan. Jadi masih pakai dugaan kecurangan nih, bukan kejahatan nih. Kenapa Pak? Takut ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan. Hari ini punggawa kewarasannya Joe adalah Mr. I'm Sorry. Itu jadi terkenal very I'm sorry itu sekarang. Pusing gitu ya Pak. Kok kamu pakai hitam-hitam kenapa, Fer? Ya disuruh istri apalagi. Oh gitu. Iya. Jadi Ferry yang galak di mana-mana ternyata Suami-suami suruhan istri. Sayang istri. Ini loh, Fer. Di mana-mana sekarang kampus bersuara lebih lantang, lebih keras, Ya. dan lebih menohok karena itu betul-betul the core of the issues-nya itu yang diangkat betul. Iya, secara moral dan isu wajib bagi kampus khawatir, Mas. Oh, ini suara kampus juga nih. Ya. Suara Secara moral dan ilmu kampus wajib khawatir karena apa yang sedang dilakukan Jokowi dan dinastinya betul-betul mengkhawatirkan. Pasca dinyatakan menang versi quick count. Ini bukan soal Prabowo juga, soal Jokowi. Karena Prabowo menang karena disupport Jokowi, karena ada anaknya di sana. Dan yang mengkhawatirkan setelah anaknya dinyatakan sementara memenangkan pertarungan Pilpres, terjadilah isu-isu baru yang berserakan soal dinasti Jokowi. Selain soal Kaisang yang juga menjadi ketua dan akan dicalonkan di Depok kah, Jawa Tengah kah, di Solo kah, yang juga Istrinya Kaisang atau Kaisang? juga Kaisang, istrinya Bobby dan lain-lain. Kaisang kan udah jadi ketua PSI, masa jadi gubernur, ketua partai? Ya kalau nanti diperintahkan quote and quote untuk memenangkan pilkada Jawa Tengah atau Solo agar dinasti Jokowi tetap ada di Solo, ya apa mau dibuat oleh publik. Isu ini kan memang belum terlihat nyata, tetapi beberapa partai kan sudah mendeklarasikan dukungan kepada dinasti Jokowi. Siapa tuh? Golkar misalnya. Ya, Golkar. PSI sudah pasti. Dan pasti akan diikuti oleh partai yang lain kan? Enggak, coba partai mendukung dinasti. Yang Mendukung anak Jokowi, tentu tinggal diomongin dinasti, Mas, walaupun itu dinasti ya. Kan mendukung karena alasannya keluarga Jokowi dicintai oleh publik. Nah, itu. Nah, yang paling menarik kan tentu saja dinasti itu akan berlanjut seolah-olah ini bagian dari keberlanjutan dan mungkin jauh lebih parah dari rezim Orde Baru ya, yang padahal sangat powerful. Iya. Ya tidak banyak juga anak dari Soeharto ketika itu menjadi kepala daerah. Dia malah memilih berbisnis dan membangun kerajaan keluarga. Kalau ini memang merasa bahwa perlu menempatkan keluarganya di ruang-ruang kekuasaan publik di berbagai daerah. Dan paling menarik Mas, dinasti itu berlanjut dengan pernyataan PSI bahwa Jokowi harus menjadi pimpinan dari koalisi partai bersama. Itu yang saya sudah omongin kan beberapa kali waktu yang lalu kan. Dan dibilang harus meniru seperti Malaysia. Ibu, bapak PSI yang terhormat, ini sistem presidensial bukan parlementer seperti di Malaysia. Ya Allah. Beda sekali konsepnya. Agak menghina deh. Emang logika teman-teman itu nggak ngerti apa? Oh ngerti, tetapi kan yang terjadi itu pengabaian dari apa yang mereka mengerti. Apa yang terjadi di Malaysia tidak bisa disamakan dan menjadikan Jokowi sebagai pimpinan koalisi. Itu kan meletakkan pimpinan koalisi seperti kabinet parlementer itu nggak masuk akal. Seolah-olah mau menjelaskan kalau Jokowi adalah pimpinan dari partai koalisi seperti lembaga seperti negara parlementer, itu kan sama saja menyebut Jokowi adalah pimpinan negara. Apa tidak menyinggung Pak Prabowo tah?
Oh, jangan suka bikin konflik begitu. Bukan, bukan konflik. Tetapi apa yang disampaikan itu tidak masuk akal. It doesn't make sense. Any circumstances ya, supaya bahasa Inggrisnya lebih mirip teman-teman PSI ya. Gue mesti panggil lo bro dong, bro. Gimana lo bro? Nah, yang nggak boleh itu dipanggil sis. Itu baru tersinggung saya. Jadi itu tidak masuk akal karena polanya beda, parlementer satu dan presidensial. Lalu kenapa cerita parlementer itu disampaikan kalau tidak ingin menempatkan Jokowi di atas kasta tertinggi politik? Dan kan aneh kalau pimpinan koalisi partai besarnya adalah Jokowi, presidennya Prabowo. Ini mau membangun kekuatan Jokowi Prabowo atau ini satu gabungan yang sama? Atau melemahkan Prabowo? Ya, saya khawatir jangan sampai kemudian kalau jadi ya diumumkan ini sudah ada rencana terstruktur untuk kemudian memperlemah presiden yang dipilih. Kalau gitu ada 3 langkahnya yang terjadi. Bagian pertama mau adopsi yang dari Malaysia, walaupun itu secara ideologis berbeda, ya. Dan lingkarannya keluarganya. Ya. Satu itu dan menempatkan Pak Jokowi sebagai pimpinan dari koalisi partai. Satu, terus kedua menempatkan keluarganya. Jadi bagian-bagian penting. Lihat nih di sini, Erina Gundono menantu Jokowi dilirik maju di Pilkada Sleman Jogja. Oh, udah masuk daerah Sultan. Kaisang Pangarep muncul di bursa Pilkada Solo. Bobi Nasution sepekan lebih di Jakarta lobby maju Pilgub Sumut dan sudah dikonfirmasi oleh Julhas bahwa PAN usung Bobi Nasution. Golkar, PAN, Sudah gitu nanti mau menempatkan ada lagi satu lagi tuh. Pak Wapres ini Gibran itu juga lagi di ini untuk jadi ketua partai Golkar kan. Lagi ada diskusi kayak gitu. Bukannya Pak Jokowi, enggak, Gibran ditawarin itu. Waduh. Pak Erlangga di mana dong? Wah, ya itu. Jadi masalah itu. Karena nggak mungkin jadi ketua partainya Gerindra kan. Nah, kalau udah itu terjadi, waduh. Lah ini pengamat Pak Kodari ini pengamat atau ini ya? Apa provokator sebenarnya dia ya? Ini nanya sih dia serius beneran nih Kodari ini. Lu tuh pengamat, provokator atau apa ya? Orang suruhan? Saya nggak ngerti lah. Ini pertanyaan semua tuh. Gibran Raka Buming berpeluang jadi ketum Golkar. Ya, saya pikir dia konsisten dalam ilmu politiknya ya, Bang Kodari sedang mempraktikkan apa yang dia pelajari di bagaimana itu diterapkan dan bagi saya tidak sekedar konsultan ya. Desainer lah mungkin salah satunya untuk membangun kepentingan keluarga Jokowi dan itu buruk ya. Ini kan dalam keilmuan itu kan ada apa ya pagar moralnya, tidak sekedar Machiavellianis saja. Mas Kodori gitu. Nggak, saya mau menceritakan dalam politik itu kan targetnya menang gitu ya. Mestinya tidak Machiavellian di kepalanya untuk sekedar menang gitu ya, tetapi memastikan cara menang itu seperti apa dan bagaimana dampaknya bagi orang yang lain. Bang Kodari kayaknya lupa pelajaran itu ya. Henry tapi lihat saya kirim bahan ke Henry itu tadi tuh. Nah saya mau lanjutin dulu Fer. Universitas bergerak, pergerakannya itu melibatkan anak-anak mahasiswa, BEM, organisasi mahasiswanya dan guru-guru besar. Kalau guru-guru besar dan dosen sudah cukup masif ya, ada di 100-an kampus pergerakannya. 100 kampus. 100-an kampus. Yang kemarin baru itu speak out dan speak up-nya itu baru di beberapa kampus, tapi ada 100-an kampus ya. 100-an kampus itu selalu terkoordinir semenjak pernyataan kampus soal rusaknya proses penyelenggaraan pemilu dan dinasti Jokowi. Dan itu terus terpelihara komunikasinya dan ini secara bertahap akan ada pernyataan-pernyataan kampus di seluruh Indonesia yang memang tentu kita anggap itu sebagai upaya mengingatkan pemerintah dan publik terhadap kesadaran berdemokrasi. Jadi pemerintahnya harus ingat bahwa mereka salah, lupa diri, publik harus diingatkan untuk kembali bersuara melindungi demokrasi. Hari ini memang belum apa-apa, ini teman-teman seniman yang mendukung istana ya,
komedian-komedian pendukung istana, para jokers ya. Menurut saya harus diingat suatu saat ketika otoritarian ketemu tempatnya, maka seluruh hal akan terlarang. Sekarang budayawan mendukung, para komik ya, para seniman, yakinlah akan terlarang. Dan hanya orang yang mendukung istana saja yang akan menikmati. Sementara sekitaran Anda, kalau Anda tidak punya rasa kemanusiaan, akan mengalami pelarangan-pelarangan. Silahkan ditertawakan poin ini, tapi sejarah akan berulang. Saya mau nanya 3 hal. Yang pertama, apakah ada contoh dalam pergerakan Indonesia modern, kampus yang bergerak itu bisa menimbulkan gerakan yang lebih masif lagi? Ya, atas nama kampus itu mahasiswa, dan itu pergerakan mahasiswa sudah terbukti ya di dalam banyak kronik sejarah kita bahwa mereka mengubah sesuatu. Yang uniknya sekarang di lokomotif terdepan adalah para guru besar. Biasanya yang turun lapangan itu para mahasiswa. Nah ini sekarang teman-teman mahasiswa ya, walaupun tidak banyak sudah ikut ya, dan mudah-mudahan nanti akan menimbulkan. Dan yang lebih menarik lagi, guru besar yang tadinya itu bukan yang levelnya aktivis atau bukan yang dicap aktivis, tapi dia gerakan moralnya itu sampai membuat dia kemudian aktif keluar tampil untuk menyuarakan itu. Itu yang paling menarik sebenarnya. Ya, ada aktivis, ada yang bukan aktivis, sibuk dengan ruang akademik, ada yang dulu terang-terangan mendukung presiden, ada yang kemudian dulu mendukung yang lain begitu ya. Kini punya kesepahaman yang sama soal demokrasi dan apa yang sedang terjadi serta bahayanya bagi demokrasi konstitusional kita. Dari situ itu sebenarnya juga akan muncul ada problem mendasar yang dilanggar, yang itu sudah tidak boleh ditolerir lagi. Kayaknya gitu sih, kemudian mereka harus keluar. Nah sekarang yang kedua, kenapa dengan Uceng? Sebelum itu sebelum Uceng baik. Itu bagi teman-teman akademik, kenapa ini ada kesepahaman bahaya bersama. Ini persis seperti sebuah hadis supaya semakin dikukuhkan sebagai kader PKS ya. Ramadan. Karena filmnya dituduh begitu. Dirty Vote itu menuduh saya sebagai pakai hadis. Supaya katanya kamu anggota PKS. Iya. Tapi apa betul begitu? Bapak kan dari saya kuliah Bapak sudah tahu saya itu kan. Nah saya tahu Bapak begitu ya. Nah, kira-kira saya cocok nggak jadi mengurangi jumlah suara PKS saya takutnya. Jadi hadis itu mengatakan kalau yang terjadi ketika melihat banyak masalah itu seperti di kapal yang penuh lubang, bocor gitu ya. Nah kalau semua bilang kan ada yang lain nutup lubang, karam itu kapal. Orang yang melihat bocor kapal harus segera menambal kapal. Dan itulah yang terjadi dengan para akademisi dan guru besar. Ini kapal sudah bocor, ulah Pak Jokowi. Dan tugas kami segera menambal itu. Baik mahasiswa, publik lain tidak ikut. Tugas konstitusional akademik kami adalah menutup sesuatu yang bocor dengan menyampaikan kepada publik. Jadi gerakan moral sudah bertransformasi menjadi kekuatan praksis itu, atau bisa menjadi kekuatan praksis. Oke. Uceng lagi. Uceng. Gimana nih Uceng? Nah, Pak Bang Uceng, Mas. Apa salahnya abang saya ini? Enggak, saya tidak menyalahkan Uceng. Kemarin itu di Gajah Mada yang salah satu isu yang paling menarik selain ada problem fundamental itu, tiba-tiba ada ide mengenai People Tribunal, pengadilan rakyat. Karena dalam sejarah Indonesia tuh pengadilan rakyat tuh adanya pada saat periode PKI itu, Fer. Ini menarik ini dilihat. Kalau konsep People Tribunal ini kan terjadi di banyak negara sebenarnya. Kita pun pernah di Belanda terjadi People Tribunal. Di beberapa negara juga dilakukan People Tribunal seperti Afrika Selatan. Ya bagi kami ini suatu cara ya untuk mengungkapkan berbagai fakta. Bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusional yang dilakukan Presiden Jokowi berupa tindakan yang koruptif ya oleh berbagai pihak dan dalangnya adalah Presiden gitu ya. Dan kalau People Tribunal ini menjelaskan
fakta-fakta betapa karut marutnya rezim di bawah pemerintahan Jokowi, terutama soal nepotismenya dalam pemilu, bagi kami patut diadili. Jika forum di Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Pak Jokowi itu akan panjang ceritanya, kita buat simpel. Karena kan ruang-ruang politiknya banyak gitu ya untuk sampai ke MK lalu di MPR dan lain-lain. Kita mau menyederhanakan, kita akan meminta para guru besar menjadi majelis hakimnya, lalu teman-teman akademisi lain yang akan menggugat in absensia Pak Jokowi. Atau gerakan civil society-nya ya. Tapi Pak Jokowi diundang secara patut untuk hadir. Kalau tidak mau hadir, kita akan tetap membuat tim pembelaan untuk Pak Jokowi untuk kemudian supaya fair gitu ya. Jadi ada in absensia, pengadilan in absensia kalau setelah diundang tidak hadir. Tidak hadir. Oke. Boleh nggak dikasih tahu prasyarat untuk membuat tribunal people itu di berbagai negara lain? Satu contohnya aja. Yang kemudian di Indonesia dicocok nih tribunal ini. Iya. Itu apa? Sebenarnya karena peristiwa pelanggaran konstitusi dan hukum yang terjadi tidak kunjung mendapatkan proses pengadilan yang layak. Artinya sistem penegakan hukum formil sudah tak bisa lagi dipercaya. Tidak bekerja lah. Tidak bekerja. Dan kemudian juga tidak dipercaya kali ya. Yes. Atau ada kekuatan besar yang bisa mengendalikan berbagai proses formil itu. Nah, oleh karena itu supaya fair, selain ada pengadilan negara, ada pengadilan rakyat. Oke. Nah, gagasanmu mengenai pengadilan rakyat atau Refli yang menyebut dengan pengadilan jalanan itu ternyata ditentang oleh KSP. Jangan selesaikan dugaan kecurangan dengan cara jalanan. Jadi masih pakai dugaan kecurangan nih, bukan kejahatan nih. Kenapa Pak? Takut ya? Terungkap banyak hal ya. Pak Muldoko dibilang takut sama Ferry. Enggak kan semua manusia itu punya rasa takut, Mas. Kita juga punya rasa takut. Saya contohnya takut dengan Pak Muldoko gitu ya. Saya takut loh. Ada dua sama Panglima istri tadi sama istri. Sayang, saya istri enggak takut, saya sayang. Istriku tonton lah. Takut tidak disayang. Jadi yang mungkin pelaku kecurangan khawatir adalah fakta-fakta akan diungkap di dalam pengadilan rakyat. Itu yang mereka khawatirkan. Jadi tentu saja sebagai insan akademik kami tidak akan bicara berbasis kebencian. Kami bicara berbasis apa yang kami bisa buktikan secara ilmiah. Dan itu tujuan pengadilan rakyat. Fakta-fakta akan kami sampaikan. Jadi walaupun disebut pengadilan rakyat, itu ada tata cara yang mencoba diajukan ya. Yes. Yang tidak sekedar emosional. Yes. Tapi melawan dengan rasional. Yeah. Dan membuktikan itu juga dengan rasional. Yeah. Oke. Ya. Jadi Pak Muldoko tidak perlu terlalu khawatir. Kan Pak Muldoko juga yang mengatakan ini film Pak Muldoko istilah bukan fitnah. Ini film tidak benar, hoax ya kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang yang hoaxnya nggak pernah ditunjukin Pak Muldoko. Katakanlah film Dirty Food itu hoax. Yang versi Bapak yang tidak hoax mana? Kan sudah disampaikan apa gambaran-gambaran kita. Sampai hari ini nggak berani itu. Nah saya khawatir kenapa beliau khawatir dengan apa yang dilakukan Mas Uceng dan teman-teman melalui People Tribunal adalah terungkapnya fakta-fakta baru yang akan sulit dibantah oleh istana. Ini pernyataanmu apa nih maksudnya? Soroti anak dan mantu Jokowi di bursa pilkada. Kamu pakar ternyata ya. Konstitusi kita tak dirancang untuk keluarga. Pakar makan tanaman. Saya tidak pernah menyebut diri saya pakar bagi pencinta Pak Jokowi. Mohon maaf saya tidak pernah. Tapi kalau disebut pakar ya alhamdulillah masih dianggap pakar. Tapi nggak pernah. Apa yang kami maksud dengan ini sederhana. Karena ini Respubliko.
Ya, ini kan dirancang untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan publik, ya. Bukan untuk kepentingan keluarga. Nah, sekarang di mana-mana keluarga, begitu ya. Bicara keluarga Jokowi nanti akan mengalir kepada orang yang disukai Jokowi dan lain-lain terus. Nah, ini kan sesuatu yang dilarang di 98 karena terjadi masif selama rezim Orde Baru. Keluarga mendominasi kepentingan bisnis dan jejaring nepotisme sangat tinggi. Jadi kita tolak, lahirlah TAP MPR, lahirlah Undang-Undang 2899 dan itu semua diabaikan. Kalau begitu res publico bisa menjadi res familio. Kalau ini tidak res familia itu kan ada di mafia Italia. Oh, begitu. Ada nih Fer, coba setelin ini. Ada Pak Bahlil tuh. Itu kalimatnya jelas banget itu. Nah, coba di ini. Suara. Hati-hati nih capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah. Hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya mau jujur ini. Bagi capres-capres yang mau menang. Dia mau jujur apa lagi mau maka baik-baiklah kalian melakukan provokasi sih. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan. Hasilnya juga akan ketahuan. Jadi ini para Bolo Kurowo ini nih. Iya, ini kan penyampai pesan dari kerajaan ya. Oh. Penyampai pesan kerajaan. Dan menurut saya visinya satu, memberikan rasa bertakut. Dia takut kebenaran akan terungkap, publik resah, dan kepercayaan kepada yang berkuasa runtuh. Itu kan yang ditakuti. Ya walaupun kadang-kadang gertaknya bisa gertak sambal, bisa sambal pedas, bisa sambal pura-pura dan segala macam. Tetapi ini mengkhawatirkan di alam demokrasi ya. Istana bicara dengan cara-cara mengancam secara terbuka. Bukankah di Dewan Keamanan PBB disampaikan bahwa rezim Pak Jokowi ini tidak fair di dalam demokrasi? Pemilu 2024 ini mau ngancam PBB juga Pak? Kan PBB yang menyampaikan bahwa bahwa ada sudah disampaikan bahwa Jokowi dengan rezimnya telah merusak pemilu 2024. Apakah ini dianggap antitesis terhadap Pak Jokowi sehingga kemudian mau membubarkan PBB? Ya nggak apa-apa, karena saya pikir Pak Bahlil punya kekuasaan itu untuk sampai membubarkan PBB. Nggak apa-apa. Sukses Pak. Jadi itu di UGM. Di UII Komite HAM saya lupa. Dewan Keamanan tadi maksudnya di Komite HAM. Ada lagi yang menarik di UII, Bos. Di UII itu yang didorong, yang dikemukakan itu adalah nih lihat nih, Sivitas UII Yogyakarta tabur bunga atas kematian demokrasi. Bahkan kemudian ada isu juga untuk civil disobedience, Fer. Ini pembangkangan sipil karena adanya kematian demokrasi. Iya. Yang saya senang dari Yogyakarta itu seperti ayam, Mas. Ayam? Iya, Yogyakarta itu seperti ayam. Gudeg Pak ayam? Ayam. Ada yang melahirkan, mengeluarkan telur dan tai sekaligus. Oh telek, telek dan telur. Iya, tainya kita tahu lah ya, tidak usah bicara. Nah, telur-telur demokrasi yang dilahirkan Yogyakarta itu selalu mengesankan hati saya. Karena ada figur seperti teman-teman UGM, UII, ada Gejayan memanggil, teman-temannya diskusinya enak. Ini kalau boleh meret ya, kunjungan teman-teman Dirty Food ke berbagai daerah. Salah satu yang mengesankan dan mengasihkan adalah teman-teman Yogyakarta. Bagaimana mereka merespon dengan kritis film, bagaimana mereka senang dengan film, bagaimana aura aktivisme itu keluar. Dan Yogyakarta melahirkan orang-orang seperti ini. Jangan lupa. Dia mengoreksi sendiri tai-tai yang ada dengan telur-telur demokrasi. Jangan lupa, itu sebabnya Jogja disebut dengan daerah istimewa. Istimewa. Karena ada keistimewaannya. Betul, bagaimana dengan Sumatera Barat?
Teman-teman Sumatera Barat, tolonglah saya. Kami sebagaimana konsolidasi bertahap, semua akan bergerak. Mudah-mudahan Sumatera Barat juga bergerak. Karena kami yakin Sumatera Barat tidak diam. Hanya saja harus dimaklumi oleh teman-teman, kondisi kami kan tidak sedang bicara sekedar rezim Jokowi yang buruk. Sekarang sedang ada bencana banjir yang luar biasa di Sumatera Barat ya. Tentu kampus bicara terus. Ini akan ada pertemuan. Saya wajib pulang nih perintahnya untuk mendiskusikan apa yang sedang dilakukan. Jadi di tengah bencana pun kami bicara ini. Jadi kamu akan memprovokasi gagasan? Enggak. Apa? Enggak. Perlu dipaham. Saya pikir Mas B pahamlah karakter aktivisme di daerah beda-beda. Dan saya tidak pernah melihat diri saya dan teman-teman Pusat Studi Konstitusi atau Kampus Andalas sebagai figur yang sentral. Kami kecil di Sumatera Barat. Karena daya berpikir kita harus membuktikan dulu apa yang kita argumentasikan benar, bukan asal-asalan ke teman-teman. Kalau Mas BW nanti lihat suasana diskusinya, bahkan saya ya betul-betul kerdil lah dalam karakter aktivisme di Sumatera Barat. Perlu menjelaskan, perlu bertanggung jawab, perlu diperintahkan, oh hubungi ini, hubungi itu. Jadi saya yang minta diprovokasi oleh teman-teman Sumatera Barat, tidak sebaliknya. Kebesaranmu itu mengecil di hadapan ya kalau badan sih besar lah ya daripada aktivis yang lain. Tapi soal aura aktivisme dan lain-lain, kemampuan membangun jejaring masih kalah jauh. Kan levelnya rata-rata BW gitu ya. Si tua-tua ini masih dari kita kecil masih ada gitu ya. Tapi orang tidak bisa melupakan Sumatera Barat adalah pusat pergerakan. Karena dari sanalah intelektual muda, intelektual yang menghiasi seluruh pesona Nusantara ini. Yang pernah diprovokasi BW dan nangis ya. Ini satu lagi nih, seruan Salemba. Dorong DPR selidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Serem juga nih Bos. Salemba ya. Salemba kan ada beberapa pernyataan ya. Prof. Sulis. Dorong DPR selidiki dugaan. Prof. Valina Singka. Ada Valina Singka. Ada Mas Ubedillah. Ada Prof. Tuti. Iya, terus ada juga Frans Magnis Suseno. Yes. Ini kalau ini pendapatnya gimana nih? Ya. Dorong DPR selidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Ini kan yang diminta dalam hak angket itu. Hak angket kan hak menyelidiki. Salah satu sasarannya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Karena subjek hukum yang mau diselidiki adalah peran presiden dalam berbagai kecurangan. Berarti mulai nyatu nih ya kekuatan rakyat di level itu grassroots dengan kekuatan parlemen, kekuatan politik. Saya yakin ini akan terus berjalan ya, dan tidak akan sekedar ke guru besar. Teman-teman mahasiswa tetap adalah kuncian penting yang membuat suasana jauh lebih semarak dalam ranah pergerakan melawan rezim. Ferry Amsari, punggawa kewarasan. Terus jaga kewarasan, selamatkan Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.